Norwegia sedang membangun terowongan jalan paling ekstrim yang pernah ada. Ini adalah prestasi rekayasa sejati yang dirancang untuk mengatasi kendala geografis dan mendekatkan orang-orang. Sebuah proyek konstruksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, penuh dengan pencapaian yang memecahkan rekor. Di Norwegia Selatan, di bawah fjord yang menakjubkan yang telah membuat wilayah dan negara ini terkenal, sebuah proyek konstruksi raksasa telah berlangsung sejak tahun 2018. Disebut Rockfest, proyek ini menyimpan sebuah pencapaian monumental. Dengan panjang 27 km, terowongan ini akan menjadi terowongan jalan bawah laut terpanjang di dunia saat dibuka pada tahun 2033. Yang lebih penting lagi, terowongan ini juga akan menjadi terowongan jalan terdalam yang pernah dibangun, dengan beberapa bagian mencapai hampir 400 meter di bawah permukaan laut. Sebuah megastruktur bernilai miliaran euro yang sudah menimbulkan banyak pertanyaan, terutama tentang kelayakannya, karena infiltrasi air sudah terdeteksi di lokasi. Kenakan sabuk pengaman Anda dan naiklah ke mobil amfibi kami, karena hari ini Looking For akan membawa Anda ke bawah air, jauh di dalam terowongan Rockfast di Norwegia. Selamat datang semuanya di episode baru ini. Untuk benar-benar memahami seberapa besar proyek yang sedang dilakukan Norwegia saat ini, kita harus memahami konteks geografisnya terlebih dahulu. Dikenal karena keindahan landscape-nya, Norwegia adalah negara dengan bentang alam yang terjal dan memukau para wisatawan yang datang untuk mengagumi keajaiban alamnya. Dan daya tarik negara ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun bagi penduduknya yang sering harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk bepergian antar kota, kenyataannya bisa sangat berbeda. Kenyataan ini bahkan lebih terasa di sepanjang pesisir, jauh dari Oslo, ibu kota yang terletak di bagian timur. Saat ini berkendara antara Bergen, kota terbesar kedua di negara ini, dan Stavanger, kota terbesar keempat di Norwegia, memakan waktu hampir 5 jam. Itu kira-kira sama dengan waktu tempuh perjalanan antara Paris dan Lyon di Prancis. Perbedaannya, rute di Prancis membentang lebih dari 450 km, sedangkan perjalanan di Norwegia hanya sepanjang 208 km. Perbedaan ini dijelaskan oleh faktor geografi. Antara Bergen dan Stavanger, para pengemudi saat ini tidak punya pilihan selain naik feri, yang secara signifikan memperlambat perjalanan. Untuk meningkatkan konektivitas antar kota, memodernisasi infrastruktur nasional, mendorong perdagangan lokal dan meningkatkan pariwisata, pemerintah Norwegia meluncurkan proyek besar, yaitu modernisasi Jalan Raya Pesisir E39. Membentang sepanjang 1.360 km, jalan ini dianggap sebagai salah satu jalan paling indah di dunia. Jalan ini membentang dari Trondheim di utara hingga Kristiansand di selatan dan akhirnya mencapai Aalborg di Denmark. Saat ini, hanya untuk menempuh bagian Norwegia saja membutuhkan waktu 21 jam yang mencakup 7 penyeberangan feri. Tujuannya adalah untuk menghilangkan penyeberangan-penyeberangan ini dengan membangun terowongan dan jembatan, sehingga waktu tempuh bisa dipangkas hingga setengahnya. Sebuah ide yang sederhana di atas kertas, namun jauh lebih rumit dalam kenyataannya. Buktinya, proyek ini diperkirakan tidak akan selesai sebelum tahun 2050 dengan total anggaran yang melebihi 40 miliar dolar. Di antara semua inovasi besar ini, ada satu proyek andalan. Tanpa diragukan lagi, yang paling ambisius dan paling menantang secara teknis dari semuanya adalah Rogaland Fixed Link, yang juga dikenal sebagai Rockfest, yang secara harfiah berarti penghubung tetap Rogaland. Terowongan ini akan menghubungkan Randaberg, tepat di utara Stavanger, ke Boken, sebuah titik strategis di sepanjang rute Stavanger-Bergen yang saat ini memerlukan penyeberangan feri melintasi Bokner Fjord dan Kvitsøya Fjord. Dibangun di bawah otoritas administrasi Jalan Raya Umum Norwegia, terowongan ini akan melintas di bawah pulau Kvitsøy yang merupakan rumah bagi kota dengan nama yang sama. Sebuah pintu keluar khusus akan memungkinkan akses ke Kvitsøy, yang kebetulan merupakan kota madya terkecil di Norwegia. Terowongan ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan konektivitas di sepanjang pantai barat Norwegia dengan menciptakan jalur yang lebih cepat dan lebih andal antara wilayah Stavanger dan Haugesund. Janji N. Britmon, salah satu manajer proyek di Skanska, perusahaan yang bertanggung jawab membangun bagian utara dan terdalam dari terowongan tersebut. Menurut dia, Rockfest dapat menghemat waktu pengemudi sekitar 40 menit antara kedua kota tersebut. Yang terpenting, ini akan mengakhiri jalur feri, antrean, jadwal yang terbatas. Feri tidak beroperasi pada malam hari, dan ketergantungan pada kondisi cuaca. Beberapa bulan yang lalu, keterbatasan seperti itu mungkin akan membuat saya ingin menyalakan rokok. Tapi yang mengejutkan, saya berhenti tahun ini. Dan tidak seperti puluhan percobaan saya sebelumnya, kali ini saya tidak kesulitan lagi. Perubahan nyata tidak datang dari menjadi orang yang berbeda,
Itu datang dari kebiasaan kecil yang saya bangun hari demi hari. Meluangkan waktu untuk mengamati reaksi saya terhadap keinginan, memahami apa yang sebenarnya memicu dorongan itu, dan mengantisipasi situasi berisiko tinggi alih-alih hanya bereaksi terhadapnya. Ngomong-ngomong soal itu, video ini termasuk kerjasama berbayar dengan BetterHelp. Terapi bekerja dengan cara yang serupa. Ini bukan solusi instan, tapi proses yang konsisten yang membantu Anda lebih memahami diri sendiri dan berkembang seiring waktu dengan dukungan terapis bersertifikat. Jika Anda berpikir untuk mulai memperbaiki diri, BetterHelp bisa menjadi titik awal yang sederhana. BetterHelp adalah platform daring yang menghubungkan Anda dengan terapis yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda mengisi kuesioner dan Anda bisa mulai berkomunikasi hanya dalam beberapa hari saja. Dan jika tidak cocok, Anda bisa mengganti terapis tanpa biaya tambahan kapan saja. Jika Anda ingin mencobanya, klik tautan di deskripsi atau kunjungi betterhelp.com/looking for. Anda akan mendapatkan diskon 10% untuk bulan pertama terapi Anda. Merawat kesehatan mental Anda mungkin adalah kebiasaan terpenting yang Anda mulai tahun ini. Sekarang mari kita tinggalkan dulu urusan hidup dan memulai perjalanan baru kita di Norwegia. Meskipun jalur baru mungkin menawarkan pemandangan yang lebih sedikit, jalur ini akan dibuka 24 jam sehari sepanjang tahun. Logistik transportasi barang juga akan menjadi jauh lebih efisien. Namun, penghematan waktu ini ada harganya. Rockfest akan memiliki panjang total 26,7 km. Meskipun tidak menyaingi rekor terowongan kereta api, terowongan ini akan menjadi terowongan jalan terpanjang di dunia, melampaui terowongan Norwegia lainnya, yaitu terowongan Leidel, yang membentang sepanjang 24,5 km dan dibuka pada tahun 2000, setelah 5 tahun pembangunan dan puluhan tahun perdebatan politik. Terowongan Leidel melintasi daerah pegunungan di bawah 2 fjord dan merupakan mahakarya rekayasa dengan 18 area putar yang memungkinkan pengemudi untuk berbalik arah jika diperlukan. Terowongan ini bahkan telah menjadi objek wisata tersendiri berkat sistem pencahayaannya. Sebuah instalasi cahaya aurora buatan menerangi 3 ruang putar balik utamanya, menambah sentuhan magis pada perjalanan tersebut. Dan Norwegia bukan satu-satunya. Di seluruh Eropa, proyek infrastruktur besar bermunculan untuk meningkatkan mobilitas, bahkan jika itu berarti secara harfiah memindahkan gunung. Saya telah menawarkan sebuah video di deskripsi tentang 2 megaproyek yang sedang berlangsung yang bisa secara permanen mengubah Eropa jika Anda tertarik. Tapi mari kita kembali ke Rockfest. Terowongan ini akan terdiri dari 2 tabung terpisah, masing-masing dengan 2 lajur lalu lintas, khusus untuk kendaraan bermotor. Jalur pejalan kaki darurat akan dipasang setiap 500 meter bersama dengan lorong darurat yang memungkinkan evakuasi dari satu tabung ke tabung lainnya jika terjadi insiden. Struktur luar biasa ini akan mencakup 17 bangunan teknis, 154 stasiun darurat, 38 galeri penghubung dan jalur akses penyelamatan di antara tabung-tabung tersebut. Setiap tabung akan berdiameter sedikit lebih dari 10 meter. Rockfest juga akan mengandalkan sistem ventilasi longitudinal yang didukung oleh kipas jet yang dirancang khusus untuk ventilasi terowongan dan ekstraksi asap jika terjadi kebakaran. Saluran masuk dan keluar udara akan didistribusikan di sepanjang rute, termasuk di titik tengah terowongan. Di sana, 2 poros ventilasi vertikal sedang digali dengan kedalaman sekitar 230 meter dan diameter masing-masing 8,6 dan 9,4 meter. Poros-poros ini bersama dengan beberapa terowongan ventilasi akan mengeluarkan udara tercemar dari satu poros sementara memasok udara segar melalui poros lainnya. Disinilah salah satu prestasi rekayasa paling mengesankan dari proyek ini akan berada. Sebuah bundaran bawah tanah ganda yang terhubung ke terowongan lain menuju ke Kvitsøy. Di bagian ini kemiringan maksimum akan mencapai 7%, sementara di bagian lain terowongan akan dibatasi sekitar 5%. Secara praktis, itu berarti menuruni 7 meter setiap 100 meter di titik paling curam. Di lokasi yang tepat ini, terowongan akan berada 266 meter di bawah permukaan laut. Dan terowongan ini bahkan lebih dalam lagi, hingga mencapai 392 meter, menjadikannya terowongan jalan terdalam di dunia. Sebagai perbandingan, terowongan channel antara Inggris dan Prancis memiliki panjang 50 km dengan bagian bawah laut sepanjang 38 km, tetapi hanya turun hingga sekitar 75 meter di bawah permukaan laut. Hingga saat ini, tidak ada terowongan jalan dimanapun di dunia yang lebih dalam dari 300 meter. Jadi, kenapa harus sedalam itu? Hanya untuk memecahkan rekor? Tidak juga. Tidak seperti proyek besar Eropa lainnya, Rockfest dibangun dengan cara diledakkan dan dibor langsung ke batuan padat, bukan dirakit dari elemen terowongan prefabrikasi yang diletakkan di dasar laut. Dengan kata lain, terowongan ini digali di bawah fjord, bukan diletakkan di atasnya.
Sebuah aturan ketat diterapkan, yaitu menjaga setidaknya 50 meter batuan antara terowongan dan air di atasnya. Metode ini yang banyak digunakan di Norwegia memastikan stabilitas jangka panjang di bawah tekanan air yang ekstrim. Namun pendekatan ini memiliki tantangan besar. Diperkirakan sekitar 8,5 juta meter kubik batuan harus digali. Meskipun pembangunan pasti akan berdampak pada lingkungan, Norwegia, salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia, berupaya mengikuti strategi ekologis. Sebagian besar batuan yang diambil akan digunakan kembali untuk proyek-proyek lokal, termasuk pembuatan zona industri di dekat pintu masuk dan keluar terowongan. Tempat pembuangan terbesar akan menjadi kawasan industri baru di Kvitsøy. Tantangan lainnya, presisi. Untuk menghemat waktu pada jadwal yang sudah panjang, Rockfest sedang digali secara bersamaan dari kedua ujungnya. Tujuannya adalah agar kedua tim bertemu dengan margin kesalahan kurang dari 5 cm. Penyimpangannya lebih besar akan menyebabkan komplikasi besar dalam aspek teknis, finansial, dan penjadwalan. Ini adalah rekayasa presisi tinggi yang memerlukan teknologi mutakhir. Di lokasi, pemindai laser cermin berputar mengukur bagian yang baru digali, mengumpulkan hingga 2 juta titik data per detik untuk membuat gambaran digital dari terowongan tersebut. Model ini kemudian dibandingkan dengan rencana desain untuk mendeteksi bahkan ketidakakuratan sekecil apapun. Ini sangat berbeda dari gambaran romantis tentang juru ukur yang mengintip melalui alat. Jelas, Burkhard Bochum, CTO di Hexagon, sebuah perusahaan teknologi industri asal Swedia. Tetapi ini menghemat waktu, uang, dan menghindari kesalahan material yang mahal. Para insinyur juga mengandalkan teknik grouting dan waterproofing canggih untuk menjaga terowongan tetap kering dan stabil, terus-menerus melawan risiko infiltrasi air laut. Meskipun semua tindakan pencegahan telah dilakukan, kebocoran air laut yang signifikan sudah terdeteksi pada kedalaman 300 meter di bawah permukaan laut. Salah satu tantangan terbesar sejauh ini adalah menemukan metode grouting yang cukup efektif untuk menutup rapat batuan tersebut. Kami terus bekerja untuk mengidentifikasi metode terbaik demi memastikan kondisi kerja yang aman dan efisien bagi semua orang, kata Anne Britt Mohen kepada CNN. Proyek luar biasa ini sudah sangat nyata. Konstruksi dimulai pada Januari 2018, namun dihentikan pada akhir 2019 karena pembengkakan biaya, yang menyebabkan pembatalan kontrak dan restrukturisasi penuh proyek tersebut. Krisis COVID kemudian menghentikan pekerjaan selama beberapa bulan. Konstruksi dilanjutkan kembali pada akhir 2021. Menurut jadwal saat ini, kendaraan pertama seharusnya bisa melewati Rockfest pada musim panas tahun 2033. Perkiraan biaya 25 miliar kroner Norwegia atau lebih dari 2,1 miliar euro. Pertanyaan yang tersisa adalah, siapa yang akan membayar dan berapa biayanya? Norwegia adalah negara yang sangat kaya berkat pendapatan minyak dan gasnya. Pemerintah telah mengumumkan akan menanggung 40% dari proyek ini, sementara 60% sisanya akan dibayar oleh para pengemudi. Seperti yang biasa terjadi di Norwegia, tarif tol akan diberlakukan untuk menutup biaya konstruksi. Sekitar 6.000 kendaraan per hari diperkirakan akan melintas saat pembukaan. Tapi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan terowongan ini? Untuk saat ini belum ada yang tahu. Dan bagaimana jika tarif tol cukup tinggi sehingga membuat para pengemudi enggan melintas? Sekali lagi, hanya sedikit jawaban. Pada saat beroperasi penuh, lalu lintas bisa mencapai 13.000 kendaraan per hari. Namun jika melebihi ekspektasi, kemacetan bisa muncul, yang berpotensi mengurangi manfaat awal dari proyek ini. Para kritikus juga menunjukkan kelemahan lain, menuduh pihak berwenang mengabaikan masalah keselamatan, lingkungan, dan anggaran. Dari segi lingkungan, para penentang berpendapat bahwa pembuangan material hasil galian dalam jumlah besar ke tempat lain di fjord dapat merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dari segi keselamatan, skenario yang melibatkan kecelakaan, kebakaran, atau pintu masuk terowongan yang terhalang dianggap sebagai titik buta. Namun demikian, proyek infrastruktur besar selalu menghadapi penolakan. Terkadang memang beralasan, terkadang tidak. Tidak ada jalan yang lebih aman daripada terowongan 2 lajur tanpa lalu lintas dari arah berlawanan, jawab Oddvar Charmo, manajer proyek di Statens Vegvesen, otoritas jalan Norwegia. Sedangkan untuk hal yang tak terpikirkan, tambahnya, itu sama mudahnya bisa terjadi di pesawat, kereta, atau ferry. Untuk mengatasi potensi risiko, sistem peringatan waktu nyata akan mendeteksi kerusakan, kemacetan lalu lintas, dan insiden. Kamera dan sistem radar akan terus memantau kendaraan. Terakhir, para kritikus juga menyoroti potensi dampak ekonomi regional.
Jika Rockfest berhasil, layanan feri dan pekerjaan yang terkait dengannya bisa hilang sama sekali. Dan memang ada alasannya. Tujuan utama Rockfest dalam rencana modernisasi E39 adalah menghilangkan semua penyeberangan feri paling lambat pada tahun 2050. Namun pihak berwenang menekankan pekerjaan di masa depan yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan terowongan, serta potensi pertumbuhan ekonomi dari zona industri baru yang direncanakan di kedua ujung terowongan. Untuk saat ini, konstruksi masih berlanjut. Pada November 2025, penyiar publik Norwegia NRK melaporkan bahwa bagian E03 antara Mekjovik dan Kvitsøy telah mencapai 52% penyelesaian. Ini adalah bagian terbesar dan paling kompleks dari 4 bagian proyek tersebut. Ini adalah tanda jelas bahwa pekerjaan sedang berlangsung, meskipun masih banyak tonggak yang harus dicapai sebelum pembukaan yang direncanakan pada tahun 2033. Dan disinilah perjalanan kita berakhir untuk hari ini. Jika Anda ingin saya mengikuti perkembangan proyek ini di masa depan, beritahu saya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di Looking For.